Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kembali dalam podcast Sahabat Sehat RSUD Serengat, yang tentunya kita akan berbagi tips dan informasi yang menarik seputar kesehatan. Dan hari ini Selasa 24 Juni 2025, kita akhirnya bisa menyapa sahabat sehat dalam sesi podcast. Karena kalau nggak salah, terakhir kita ada Isi podcast itu bulan Januari 2025, di mana itu udah 5 bulan yang lalu. Dan ternyata baru kita sadari, kita sudah ada di pertengahan tahun 2025. Dan artinya, sebentar lagi kita akan menyambut tahun 2026. Gimana, udah siap apa belum? Dan gak kerasa banget ya teman-teman. Karena padatnya agenda rumah sakit dan juga kesibukan tim, akhirnya baru hari ini kita bisa menyapa sahabat sehat dalam sesi podcast Sahabat Sehat RSUD Serengat. Dan agenda yang terakhir dari RSUD Serengat yaitu telah diresmikannya gedung rawat jalan lantai 3, di mana harapannya dengan penangguhan tersebut kita dapat lebih dapat menjawab tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Dan siapa yang kangen atau siapa yang bosan? Karena lagi-lagi hari ini saya Ahmad Tania Pandu Asmara yang menjadi moderator dalam sesi podcast Sahabat Sehat. Tapi tenang aja, walaupun moderatornya enggak berubah, tapi kita selalu mendatangkan narasumber yang update dengan tips dan informasinya gitu. Seperti kali ini, iya, di sebelah saya kelihatan gak sih? Enggak ya, soalnya ini masih di sebelah kamera sini ya. Di sebelah saya ini sudah ada seseorang yang luar biasa. Beliau itu adalah seorang perempuan, seorang ibu, panutan, dan juga salah satu orang terkenal di RSUD Serengat gitu ya. Iya, senyumannya udah terdengar gak sih di itu? Dan langsung aja kita menyapa Ibu Retna Widuri SSTK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah selalu sehat, luar biasa. Luar biasa. Ini panggilannya siapa? Bu Retno kah? Bu Widuri kah? Atau mungkin ada panggilan yang lebih terkenal tuh Bu kalau di rumah sakit? Kalau sesuai nama Mbak Mira, bisa dipanggil Retno, bisa dipanggil Widuri, atau kalau di rumah sakit sih Nama panggung biasanya Mae atau Bu RW. Bu RW. Jadi kalau ada yang menuliskan gitu ya, Bu RW itu berarti bisa bisa diingat-ingat kalau itu adalah Bu Retno Widuri gitu. Bukan Bu RT ya. Iya bukan ya, Bu RW. Baik, luar biasa sekali hari ini Bu Wid spesial datang ke podcast Sahabat Sehat untuk berbagi banyak sekali informasi dan juga mitos dan fakta ya Bu ya sekitar persalinan nantinya. Dan tanpa berlama-lama sebelumnya kami sampaikan juga bahwa podcast kita hari ini yaitu dalam rangka memperingati Hari Bidan Internasional yang berlangsung pada tanggal 5 Mei kemarin, dan hari ini tepat hari ini tanggal 24 Juni yaitu Hari Bidan Nasional. Nah, sangat luar biasa dengan tema Midwives critical in every crisis gitu, dan atau bidan penting di setiap krisis gitu ya Bu ya. Jadi luar biasa, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peran bidan tidak hanya sekedar penolong dalam persalinan, tapi juga dapat memberikan banyak sekali edukasi prenatal serta memberikan dukungan psikologis. Apalagi namanya ibu baru ya Bu ya, itu kan sangat butuh dukungan sebagai antara dulu ketika masih menjadi seorang perempuan kemudian berubah menjadi ibu, tentunya sangat banyak sekali yang dukungan psikologis yang dibutuhkan. Betul sekali. Yes, dan gak sabar kan nanti kita diskusi seperti apa dengan Bu ini.
langsung aja. Tapi sebelumnya kita sampaikan bahwa kita juga membuka kolom komentar dan juga chat di channel YouTube RSUD Serengat. Bagi teman-teman, sahabat saya dimanapun berada, silakan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa. Oke, Bu, pada topik pertama ini kita mau membahas tentang sebenarnya peran bidan itu seperti apa sih, terutama di lingkungan rumah sakit. Seperti yang tadi kita bahas sedikit-sedikit ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan peran bidan itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Mara. Di sini peran bidan sebetulnya sudah ada di peraturannya. Apa saja kewenangan bidan, tugas bidan, terutama di rumah sakit itu sesuai dengan yang kami pelajari atau yang sudah diatur seperti dia ada di dalam Permen 36 tahun 2019. Jadi tugas dan wewenang bidan itu sudah ditentukan. Karena di sini bidan ada beberapa ya Mbak Mara, di rumah sakit itu kita ada yang namanya sesuai jenjangnya, itu ada bidan tampil, ada bidan mahir, ada bidan penyelia, ada bidan ahli. Nah, masing-masing itu ada tugas dan wewenangnya masing-masing yang boleh dilakukan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Tapi pada intinya kami di rumah sakit itu memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Jadi seperti misalkan bidan yang terampil itu tugas wewenangnya apa, ada sendiri. Kemudian bidan yang mahir tugas wewenangnya ada sendiri. Yang pada intinya kami di sini melaksanakan terutama berkolaborasi juga dengan yang kita sebut biasanya DPJP atau dokter yang spesialis kandungan. Bagi kami itu biasanya ada beberapa tugas pelimpahan wewenang yang bisa kami lakukan, tapi di bawah pengawasan spesialis. Seperti contohnya untuk bidan bisa melakukan pertolongan persalinan. Kemudian bisa juga melakukan pertolongan persalinan yang fisiologis atau pertolongan persalinan yang patologis di bawah pengawasan spesialis. Bidan bisa juga memberikan pemeriksaan, bisa pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan pada ibu yang postpartum atau kami sebut sebagai nifas. Kemudian bisa juga pemeriksaan pada bayi, kemudian bisa juga memberikan pelayanan KB sederhana, kemudian bisa juga memberikan konseling atau edukasi, termasuk itu kehamilan, persalinan, nifas, tumbuh kembang, kemudian mulai kesehatan bayi, anak, ataupun KB. Jadi itu salah satu ada beberapa tugas-tugas yang bisa kami laksanakan di rumah sakit. Itu terlepas ini terlepas dari yang sekarang lagi ramai aturan BPJS. Jadi sebetulnya bidan itu kewenangannya boleh melakukan pertolongan persalinan untuk yang persalinan normal maupun yang ada penyulit. Tapi kalau kita membaca aturan sesuai BPJS memang kalau secara aturan boleh melarang, tapi secara aturan BPJS pertolongan persalinan memang kalau di rumah sakit itu harus oleh spesialis kandungan. Seperti itu Mbak Mara. Jadi antara tugas dan wewenang bidan sesuai tupoksi dan aturan yang sekarang berlaku, maksudnya terkait dengan BPJS mungkin ada ketidaksamaan. Tapi insya Allah itu tidak mengganggu dari tugas dan kewajiban kami untuk melaksanakan tugas di rumah sakit Serengat. Oke, siap. Tadi kan disebutkan bahwa ternyata bidan itu bisa mendapatkan delegasi dari dokter spesialis untuk membantu persalinan. Tadi yang disebutkan tadi ada fisiologis, Bu? Ada pertolongan fisiologis dan patologis. Itu maksudnya bedanya apa, Bu? Mungkin untuk yang awam di luar sana itu masih belum ngerti gitu. Untuk pertolongan persalinan fisiologis itu maksudnya enaknya nyebut kita kalau orang Jawa pokok sengaja normal. Begitu lahir normal itu namanya persalinan fisiologis. Yang patologis biasanya kemungkinan dalam perjalanan persalinan itu ada beberapa masalah atau penyakit. Misalkan
setelah diobservasi persalinannya ternyata nggak bisa lahir normal, memerlukan tindakan. Atau kasus-kasus misalkan ini kasus ibu mau bersalin dengan beberapa penyakit, itu yang dinamakan patologis. Jadi kalau patologis ini kami nggak mungkin akan melakukan sendiri. Jadi kami selalu berkolaborasi dengan dokter spesialis. Jadi kami melaksanakan juga beberapa tugas yang dilimpahkan oleh spesialis. Jadi nggak mungkin misalkan ini butuh tindakan, misalkan ada pasien butuh tindakan kuratasa, atau butuh tindakan vakum, tiba-tiba kami memutuskan langsung, nggak mungkin ya. Jadi ada beberapa kasus patologis yang bisa kami lakukan, tapi di bawah tugas atau di bawah pengawasan dokter spesialis. Baik, jadi yang dilakukan oleh petugas atau mungkin di sini khususnya bidan itu pasti semuanya sudah sesuai dengan peraturan, kemudian semuanya juga pasti atas apa ya istilahnya instruksinya spesialis gitu ya Bu ya. Jadi tidak mata-mata tiba-tiba kita melakukan karena nanti arahnya masih akan banyak komplain kalau sampai prakteknya tidak sesuai dengan ini. Apalagi kan kalau sekarang masyarakat semakin kritis, semakin bisa speak up gitu, maksudnya apa-apa mungkin kok bidannya judes gitu kan. Zaman kapan ya Bu, sekarang pun kayaknya banyak citra bidan tuh katanya judes. Apa benar kalau seperti itu tuh? Betul. Mungkin Mbak Mara gini, kalau zaman dulu waktu saya awal-awal menjadi bidan tahun 1994. Ya ampun, 94 sudah. Mungkin sudah waktunya difosilkan juga ya, muslim juga. Ya betul. Dulu tuh ada istilah bidan londo. Jadi bidan sepertinya saya mengalami sendiri bidan jahat, bidan judes, itu zaman dahulu. Kalau sekarang karena kita era globalisasi, sudah waktunya era perubahan, kok nggak ada yang namanya bidan judes atau sudah. Mungkin saja memang cara komunikasi tapi interpersonalnya masing-masing bidan tidak sama. Tapi sebetulnya maksud kami atau maksud dari bidan bukan seperti itu, tapi mungkin karena bawaan lahir dari seseorang saja. Cara penyampaian, cara edukasi itu ada yang menyampaikannya tidak sambil senyum. Ya betul. Kadang ini kita tidak boleh menyalahkan pasien. Betul. Ada yang disampaikan itu pasiennya istilahnya apa ya? Pasiennya yang dapat istilahnya gitu. Kadang diberitahu nggak bisa, dengan suara pelan nggak bisa, mungkin dia agak ngegas suara ini. Di saat kasus kegawatan pun nggak mungkin kita ngomongnya kepada pasien harus pelan-pelan. Kalau kasusnya kegawatan misalkan butuh ini harus cepat, pasiennya diberitahu kok nggak mau, itu mungkin kita kadang harus memang menempatkan situasi. Betul. Jadi harus ada suara yang agak tinggi. Mungkin kadang penerimaan pasien seperti itu. Dan yang paling penting adalah penanganan pasien dulu ya Bu. Nggak mungkin maksudnya dalam kondisi gawat darurat terus kemudian kita masih memikirkan maksudnya komunikasi, tapi nanti malah melupakan dari aspek pelayanannya gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, kadang ada persalinan, terus ada yang malam misalkan pasien diperiksa aja nggak mau. Ini kasus betul ada, diperiksa aja teriak-teriak, kemudian istrinya disuruh mengejam atau dikontak-kontak, terus narik-narik semuanya. Akhirnya kita kalau nggak misalkan Bu jangan begitu, nanti nggak lahir-lahir. Kalau seperti itu ya nggak lahir betul. Tapi kadang kita bilangin, Bu harus semangat Bu. Memang kita harus menghadapi situasi, nggak harus jadi harus lemah lembut terus. Kadang di satu titik diperlukan tambahan intonasi suara yang tujuannya menyemangati pasien supaya segera beratasi. Apalagi kalau pasien-pasien persalinan itu kan pasti pasien itu sendiri tuh nggak bisa memkondisikan dirinya ya Bu ya. Berarti itu peran bidan sangat penting banget untuk sebagai support system ketika melahirkan gitu ya. Makanya yang teriak-teriak itu ketika pasien sudah mulai menjambak yang sebelahnya kan suaminya gitu ya. Yang ibu bidan ini menyemangati gitu ya. Caranya mengejan gimana gitu agar si bayinya bisa cepat keluar gitu dari rahim ibu. Luar biasa. Jadi jangan sampai citra bidan yang judes itu
digeneralisasi ya Bu ya, mungkin memang cuma bawaan karakter gitu kan, mungkin juga lagi capek ya Bu, habis piket malam terus belum pulang tapi masih ada pasien harus mengedukasi, jadi ya seperti itu, jangan digeneralisasi gitu. Betul sekali. Yes. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi sudah membahas tentang persalinan, mungkin bisa dijelaskan untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin saat ini sedang hamil, sudah memasuki trimester akhir dan juga akan mempersiapkan kelahiran buah hati. Sebenarnya bagaimana persiapan untuk si ibu ini dalam persalinan nanti? Tapi mungkin juga nggak hanya si ibu ya Bu ya. Persalinan itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi juga support system di atau lingkungan di sekelilingnya. Bisa dijelaskan Bu? Oke. Untuk persiapan persalinan bagi seorang ibu, biasanya kita kan nggak mau bersalin, itu yang disiapkan kadang-kadang itu hanya mempersiapkan perlengkapannya saja. Betul. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya itu. Betul. Untuk persalinan itu yang pertama harus menyiapkan fisik ibu dulu. Ibu harus sehat. Jadi kenapa harus sehat? Karena proses persalinan nanti tergantung dari kondisi ibu itu sendiri. Nah, bagaimana untuk sehatnya? Ibu harus rutin periksa. Nah, yang pertama. Kemudian persiapan untuk finansial. Itu penting juga, meskipun sekarang banyak BPJS Mbak Mira. Iya. Karena babaran itu atau persalinan itu nggak mungkin mungkin seluruhnya ditanggung oleh BPJS. Mungkin biaya persalinan di rumah sakitnya ditanggung BPJS, tapi biaya lain-lain, contoh mungkin biaya sarapan yang biaya apa ya, mungkin nanti ibunya akomodasi, ibunya mungkin butuh susu untuk minum, kemudian butuh beli perlengkapan, itu kan butuh finansial. Nah, itu harus disiapkan juga. Tapi biasanya untuk ibu-ibu zaman sekarang itu sudah melek gitu ya. Mungkin di anggaran bersalin meskipun punya BPJS itu saya yakin sudah ada ya. Misalkan untuk keperluan-keperluan yang ditanggung di luar BPJS seperti keperluan bayi, keperluan misalkan ibunya sendiri seperti misalnya saya sebutkan seperti pemalu, itu kan ditanggung sendiri bukan BPJS yang menanggung. Jadi itu harus disiapkan juga. Misalkan seperti yang harus dibawa untuk yang mau bersalin, misalkan untuk perlengkapan ibu seperti daster, kemudian kritong ya, istilahnya kritong, jari, kemudian celana dalam, pengwalet itu harus disiapkan. Kemudian bayinya apa? Seperti handuk, kemudian baju bayi. Kalau sekarang yang sering yang lagi ngetren itu pampers bayi, bedak bayi, minyak, nah itu kan disiapkan sendiri. Itu biasanya kalau sudah menjelang pada trimester 3 harus sudah disiapkan di dalam satu tas. Jadi begitu nanti terasa mau bersalin, tinggal bawa, tinggal langsung berangkat ke rumah sakit atau kemudian atau ke klinik belum bawa apa-apa, masih nyari jari lemari, ini di sana, nanti kesulitan sendiri. Jadi itu harus semuanya disiapkan. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah persiapan psikologis. Jadi untuk ibu itu penting psikologisnya menjelang persalinan itu dijaga. Cara menjaga bagaimana? Ya motivasi. Kemudian selain periksa rutin nanti dari puskesmas atau di bidan mesti selalu diberikan edukasi. Selain itu peran penting dari keluarga itu untuk memberikan dukungan selalu kepada ibunya. Dalam bentuk apa? Yang mendukung misalkan sebagai suami siaga. Kemudian mendukung saat proses persalinannya. Jadi lah ibu kalau sakit seperti ini harus dikatain, justru diberikan semangat. Itu dia. Kadang-kadang kan karena kadang kita juga terlalu sambat ya istilahnya itu kan, maksudnya karena memang kita tuh menahan hamil itu memang tidak semudah itu ya Bu. Jadi nanti nih ibu-ibu tuh sudah merasakan rasanya hamil tuh seberat apa sih. Tolong nih bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu yang istilahnya sambat, ngomel-ngomel, maunya banyak, repot itu yang sudah memang itu seperti itu ya. Beratnya bisa dibayangkan 9 bulan. Gini Bu, yang tadi kan yang pertama dibahas kan pemeriksaan. Pemeriksaan itu kalau selama ini pas ada pasien di ruang maternal ya Bu, itu kira-kira pasiennya itu apakah sudah rutin melakukan
cek kesehatan atau kalau ibu hamil itu namanya antenatal care ya Bu ya. Itu sudah secara rutin. Apakah masih banyak sekali di sana ibu-ibu itu yang mungkin tidak rutin melakukan antenatal care atau ANC itu? Selama ini gimana? Kalau selama ini yang jadi pengalaman saya selama di rumah sakitnya itu rata-rata memang mereka sudah banyak yang kontak dengan nakes. Jadi bisa ada yang periksa di puskesmas, kemudian ada lagi yang periksa di klinik atau mungkin periksa pada dokter spesialis kandungan. Intinya sama saja Mbak Mara, tapi sesuai dengan anjuran yang sekarang minimal pemeriksaan kan harus 6 kali kalau sekarang. 6 kali, enggak 3 kali, 4. Sekarang 6. Jadi 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2 dan 2 kali di trimester 3. Ya betul. Kalau sekarang itu 1 kali trimester 1, kemudian 1 kali trimester 2, kemudian 4 kali. Trimester 3 4 kali. Karena ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilaksanakan atau dipersiapkan di saat menjelang persalinan. Karena biasanya kadang-kadang itu ketika ibu misalnya di trimester 1, trimester 2 aman, tiba-tiba di trimester 3 kok ada keluhan gitu ya. Dan ternyata memang disarankan kalau sekarang trimester 3 periksanya 4 kali gitu. Memang hal ini mungkin untuk mencegah dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi ya. Karena angka tersebut masih cukup tinggi gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi perlengkapan. Kalau perlengkapan kayaknya kalau ibu-ibu zaman sekarang membeli perlengkapan baik untuk bayi dan juga untuk diri sendiri itu adalah sesuatu hal yang sangat betul. Ya, kayak kita kayak asik sendiri gitu sampai enggak sadar ini sudah kerasa mau keluar bayinya, tapi kita masih sibuk tuh. Tapi nggak apa-apa, malah teralihkan tiba-tiba udah lahir gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, terus kemudian yang ketiga tadi yang paling penting dari semua hal yaitu tentang kesiapan psikologis. Nah, jadi kalau selama ini gimana ibu-ibu bidan yang ada di ruang maternal ini ketika untuk memberikan dukungan psikologis kepada ibu-ibu itu gimana Bu? Apakah kayak mungkin ada program rutin kita menyemangati ibu-ibu atau edukasi atau seperti apa sih kalau di ruang maternal sendiri? Terima kasih. Gini, untuk sebetulnya dukungan psikologis itu tidak hanya di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu adalah bagian nanti saat ibu itu melahirkan. Jadi itu jelas kami mempersiapkan diri untuk memberikan dukungan secara emosional kepada ibu. Karena di sini sangat dibutuhkan dukungan kepada ibu. Karena banyak kasus ya Mbak Mara, saat melahirkan sampai kadang-kadang tuh kita itu berpikirnya seperti ini, iki apa ada gangguan ya memang ibunya? Iya betul. Mereka teriak-teriak, kemudian ada yang nangis, bahkan ada yang sampai turun ke tempat tidur, di bawah kolong tempat tidur. Ada yang betul-betul ada. Ya Allah. Tapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada ibu, dirayu, dielus-elus, memang. Tapi kan rata-rata yang di ruang maternal itu semuanya sudah ibu-ibu. Maksudnya petugasnya. Nah seperti yang senior yang tua ya. Enggak lah. Masa tua? Senior enggak lah. Ada yang sudah 3, ada yang 2. Jadi saya merasakan sakitnya bagaimana, prosesnya, stresnya bagaimana, terutama untuk ibu-ibu yang preemie atau yang awal, yang kehamilan maksudnya persalinan pertama. Ini masalahnya biasanya lebih kompleks. Jadi bagaimana kita mensupport ibunya, bagaimana kita menyampaikan pada akhirnya sampai dengan ibu itu bisa berkolaborasi, bisa manut istilahnya, akhirnya bisa bayi lahir persalinannya lancar, ibunya juga sehat. Tapi itu sebetulnya juga didukung oleh peran bidan-bidan yang ada di luar rumah sakit juga, dari bidan puskesmas mungkin, di bidan praktek swasta, bahkan mereka yang dirujuk ke sini rata-rata kan diantar bidannya. Biasanya dari mereka saat mau merujuk atau dirujuk itu sudah diberikan support juga. Jadi seperti itulah pentingnya peran bidan. Jadi untuk mendukung ibu biar nanti proses dari persalinan itu bisa lancar, ibunya sehat, bayinya juga sehat. Nah, karena ternyata persiapan untuk persalinan itu memang tidak sesingkat itu. Jadi memang dari awal kehamilan itu sebenarnya seorang ibu itu sudah harus mempersiapkan dirinya ya Bu ya, baik fisik maupun mental, terutama mental. Karena kalau dari pengalaman ya Bu, mungkin mental itu kayaknya adalah pemegang kunci. Nah gitu. Ada tuh yang stres nanti akhirnya
ASI nggak keluar gitu ya Bu ya. Terus nanti ASI nggak keluar, semakin stres, terus akhirnya ya diminumin susu formula kayak gitu. Jadi tapi ternyata ketika misalkan secara psikologis itu santai, terus kemudian sudah menguasai diri sendiri, mindful, itu ternyata ya memang prosesnya seperti itu gitu ya Bu. Memang ya pertama kali ya memang seperti itu masalah ASI dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu ya, pengalaman di ruang maternal ya. Yes. Nah, kalau ada istilah mungkin gimana? Kalau istilah modern nih, Mbak Mira, ada yang pernah mengalami juga baby blues. Itu ada. Di maternal pernah beberapa kasus sampai ibunya nggak mau lihat bayinya aja, nggak mau, mungkin menyusui juga nggak mau. Seperti itu kita pendekatannya juga pelan-pelan seperti itu. Tapi memang tingkat keberhasilannya pun memang tidak 100% tergantung kepada betul. Jadi dukungan keluarga pun, dukungan suami itu sangat penting. Jadi istilahnya pokok untuk ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan istilahnya harus dibuat selalu dalam kondisi happy. Oke. Jangan sampai stres, ojo dibuat stres, ojo disenangi, ojo dimarahi. Itu dia. Dengarkan bapak-bapak. Nah, ibu babaran silahkan diurus-urus. Bahkan kalau mau minta apapun, permintaannya tolong dituruti. Asalkan permintaan yang logis ya. Itu silahkan didukung. Jadi ibunya ada semangat, nanti bersalinnya lancar, ibunya nggak stres, anaknya sehat, ASI lancar, anaknya akan berjalan lancar semuanya. Betul. Nah, mungkin bisa dicek-outin apa gitu, HP iPhone atau apa gitu, mau beli mobil, dibawain kunci mobil atau kunci motor enak juga gak apa-apa ya Pak ya. Ya itu pasti ya bapak-bapak di depan kita langsung ringis semua. Setelah kita bisa tuh kayak pasca melahirkan nanti misalkan minta check out, terus habis itu nanti dibelikan, itu kayak seneng banget. Itu jadi kita jadi semangat. Iya gitu loh bapak-bapak, tolong yang ngerti gitu loh. Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh ya, harus direncanakan, nggak boleh ngomong sama diri sendiri. Oke, nah yang selanjutnya Bu, ini menarik, mitos dan fakta apa sih yang sering ditemui seputar kehamilan dan persalinan? Kan di era ini tuh kan masih banyak sekali mitos yang belum terbantahkan, atau mungkin kayak orang-orang itu masih mengira katanya gini nggak boleh, ternyata enggak, secara keilmuan tuh ya boleh-boleh aja gitu loh. Apa Bu yang dihadapi tuh mitos dan fakta seputar kehamilan dan persalinan selama ini? Kalau zaman dulu masih banyak Mbak Mara, tapi kalau sekarang sih nggak begitu banyak. Tapi masih tetap ada. Jadi mitos dan fakta ini sebetulnya sudah berjalan sejak dari zaman turun-temurun, mbah-mbah nenek moyang kita dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan seringnya ibu kontak dengan petugas kesehatan, dengan seringnya diberikan edukasi-edukasi, itu lambat laun mitos dan fakta itu bisa perkecil istilahnya. Tapi untuk menghilangkan memang sulit karena masyarakat kita rata-rata tingkat SDM-nya kan nggak sama. Jadi mungkin untuk tingkat SDM yang sudah tinggi bisa maklumi, tapi kadang untuk misalnya untuk SDM yang masih rendah atau daerah terpencil itu masih tetap ada. Contohnya untuk mitos-mitos yang ibu misalkan yang sering kami temui itu adalah misalkan nggak boleh makan yang banyak berkuah. Terus kemudian nggak boleh makan yang amis-amis aja gitu. Yang nggak boleh. Katanya kalau nanti makan daging, telur itu jahitannya nggak kering. Itu buat yang maksudnya yang operasi ya. Bukan operasi, tapi kan kadang persalinan normal juga ada jahitan, ada luka lahir itu ada. Nah itu nggak boleh makan daging, pokoknya protein hewani itu nggak boleh. Bolehnya hanya tahu tempe kan, kalau dulu ini ngarani bodokan atau lintingan itu vegetarian deh ya. Ya males, di sayuran juga nggak boleh. Saya nggak boleh karena nanti kalau makan sayuran yang berkuah katanya pusirnya atau tarik nggak kering. Terus disuruh makan apa kita? Padahal kenyataannya justru protein hewani itu sangat mendukung atau mempercepat penyembuhan jaringan. Contohnya misalkan pada ibu yang pos operasi atau pos jahitan ya yang di area itu harus lebih banyak mengkonsumsi telur.
telur. Ya, misalkan dalam satu hari mengkonsumsi minimal 9 telur. Ya. Tapi hanya 2 kuningnya saja yang dimakan, tapi yang lainnya yang putihnya aja. Jadi nggak semuanya putih dan kuningnya, aku kolesterol itu dulu. Kemudian yang lain putihnya. Kemudian seperti sayuran yang berbuah atau banyak minum air. Dulu nggak boleh katanya pusatnya nggak kering-kering. Ya. Padahal itu sangat dibutuhkan kecukupan cairan dari yang berupa air putih, kemudian kuah sayur atau minuman yang lain itu kan dibutuhkan untuk memperlancar produksi ASI. Nah, betul. Kemudian dan lagi menghindari juga untuk terjadi konstipasi atau kesulitan buang air besar. Biasanya kalau habis melahirkan itu terutama untuk ibu-ibu yang melahirkan normal dengan jahitan jalan lahir sulit ya Bu ya? Itu mau sebetulnya nggak sulit, tapi karena takut. Oh ya. Dibuat Iya, takutnya jahitannya. Iya. Itu kan enggak. Nah, makanya salah satu cara untuk biar tidak terjadi konstipasi atau sembelit itu makannya harus cukup sayur, cukup buah dan cukup cairan. Oke. Kemudian ada lagi kalau terkait ibu hamil, dulu bilangnya gini, saya kadang juga mikir, mbah dulu bilang, yang hamil gue nggak oleh nek tengah lawang, nek dia di pintu. Terus nggak dulu bilangnya biasanya beda. Nanti ke apa yo, emangnya anak si apa lewat isak rasukan. Ya, saya mikirnya gini, benar ibu hamil nggak boleh makan di tengah jalan. Dia kan hamil perutnya besar, dia nggak nanti ada orang lewat. Terus menghalangi perutnya terus kesambut, bahkan jadi masalah. Iya, apa? Hubungannya itu. Itu ya. Kadang itu juga ada. Yang sekarang sering, mungkin sekarang nggak begitu ada ya. Katanya bayi itu kalau dulu nggak dibedong, katanya kakinya bisa jadi padahal kaki itu dulu biasanya timbul kalau ada kasus polio, kalau enggak ya enggak. Kalau bayi dibedong bisa dibayangkan Mbak Mira, itu seperti penyiksaan kan. Makanya kadang kenapa kecuali kalau bayi memang dalam situasi dingin terus bedong, tapi tidak dengan kayak dulu jam bener banget sih ya Allah. Apa bayi sering nangis karena dia rewel, malah karena ternyata malah karena bedongnya itu sendiri. Karena bedongnya itu dia kan seperti disiksa kalau kita kan kalau ketika dia baru lahir kan dia pengen bergerak-gerak gitu loh Bu ya. Kan ada pertemuan juga. Kemudian pasang gurita. Kalau dulu bayi digerita ini sisip untuk nganggo punggung. Ini kan seberapa besar sih kan fungsinya untuk nyangga, padahal itu malah menghambat pertumbuhan organ dalam dari bayi sendiri. Bahkan seringkali kenapa bayi itu diminum muntah karena sisip atau beritanya terlalu erat. Itu memang harus disampaikan kepada masyarakat umum. Tapi mohon kami juga memesankan kepada adik-adik dan itu cara untuk menyampaikan jangan frontal. Jadi nanti enak itu dia. Kan ini nggak konflik malahan. Nanti malah jadi ganti musuh. Silahkan memberitahunya secara pelan-pelan, bahkan pendekatan kita secara humanis istilahnya, pelan-pelan memberikan contoh, kemudian kepada ibunya langsung dan kepada keluarganya. Jadi mitos dan fakta itu masih banyak sekali masih terjadi di era saat ini ya Bu ya. Betul, kita sudah ada di tahun 2025 dan ternyata masih banyak sekali mitos dan fakta seputar persalinan. Dan memang yang disampaikan Bu tadi juga saya mengalami juga, maksudnya perkara pakai gurita, terus grito ya Bu ya, terus kemudian pakai bedak bayi juga itu nggak sih Bu? Kan kalau zaman dulu kan suka dibungkus, tapi itu fakta sih kayaknya ya, biar nggak mau pernafasan bayi gitu ya. Jadi memang ada sebenarnya itu mitos dan fakta yang mungkin sejak kalau kita sekarang secara ilmiah gitu ya, saya perhubungan zaman itu betul karena hubungannya seperti ini loh gitu. Tapi mungkin juga ada beberapa hal yang nggak relate lagi di zaman ini. Tapi alangkah baiknya semua itu kita mencari dasarnya. Sebenarnya kenapa kalau tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan tentu saja bisa konsultasi dengan ibu bidan juga, Bu Bidan. Mungkin kenapa sih kok banyak orang bicara seperti ini tuh katanya nggak boleh gitu. Bisa konsultasi atau dan fakta juga ya Bu ya. Betul. Oke, kalau gitu
Kemudian yang selanjutnya, apakah ada perbedaan layanan nggak sih Bu untuk pasien umum dan juga pasien BPJS? Atau selama ini kalau pelayanan di ruang maternal sendiri seperti apa? Ini mindset ini sebetulnya di masyarakat masih ada Mbak Mira. Ya. Jadi untuk kami di rumah sakit Serat ini sebetulnya kami istilahnya makanya sesuai dengan jargon kita cetar, tepat, ramah, dan ikhlas melayani. Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada seluruh pasien yang ada, baik itu pasien BPJS maupun pasien umum. Sebetulnya tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi pelayanan tetap sama. Sama untuk baik itu pasien umum BPJS kelas 1, kelas 2, sementara masih ada kelas 1, kelas 2 ataupun VIP. Jenis pelayanan yang kami berikan itu adalah sama. Jadi pelayanan yang kami berikan itulah pelayanan yang terbaik sesuai dengan SOP yang dibutuhkan, standar pelayanan yang ada dari pasien itu. Tapi di masyarakat memang kadang itu ada merasa mungkin ya mereka gini, ada mindset mereka itu pasien umum dan pasien BPJS itu dibedakan. Jadi mereka aku nggak usah pakai BPJS, takutnya kalau pakai BPJS-nya diskriminasi, nggak segera ditangani. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Semuanya pelayanan sama baik pasien umum maupun BPJS. Kadang bahkan ada yang pasien-pasien dengan mempunyai BPJS bilang, ini nggak pakai BPJS, kami pakai umum aja biar segera dilayani, biar pelayanannya bagus. Padahal itu nggak benar. Sebetulnya yang membedakan pelayanan kami di ruang maternal itu kadang kalau ada kelas itu yang membedakan sebetulnya adalah kamar dan makan. Jadi meskipun dokter spesialisnya pun pelayanannya sama. Jadi nggak ada misalkan pasien umum melayaninya bersalin di atas tempat tidur, nanti yang BPJS di bawah tempat tidur enggak sama. Terus misalkan cara menerang persalinannya yang pasien umum persalinannya di dalam dengan tangan, kemudian kita dengan kaki semuanya sama dengan standar operasional yang ada. Tapi memang harus dijelaskan betul kepada masyarakat bahwa tidak ada perbedaan. Tentu saja kita dalam era ini itu pasti sudah kami kita menjamin ya Bu ya bahwa tidak ada diskriminasi itu baik maupun pasien umum dan juga BPJS. Yang BPJS pun juga tetap kami layani secara paripurna, secara sesuai standar. Yang umum juga kita layani. Karena seperti yang disampaikan Bu, bedanya cuma ruangannya. Tapi nanti diingat lagi kalau nanti sudah memasuki era kris atau kelas rawat inap standar, sudah nggak ada itu kelas 1, 2, 3 Bapak Ibu. Jadi nanti ya sudah sama semuanya. Mungkin juga kris ini hikmahnya itu ya biar masyarakat semakin teredukasi bahwa ini loh pelayanan di fasilitas kesehatan itu ya sama saja gitu, agar masyarakat terjamin pelayanan yang diterima paripurna dan juga tuntas gitu. Kemudian kita berproses nih Mbak Mara. Jadi mulai kalau nggak salah bulan Juni ini juga kan bisa akan diberlakukan. Jadi nanti sudah tidak ada lagi kelas 1, 2, 3 semuanya terbilangnya kelas rawat inap standar. Benar sekali, luar biasa. Biasanya mungkin adalah nanti VIP. VIP sih jangan disamakan, memang selalu yang bisa VIP pun kan otomatis pasien umum. Mungkin dia bisa naik kelas. Itu nanti yang membedakan adalah fasilitas kamar dan makan. Jadi untuk pelayanannya mohon digarisbawahi tetap semuanya sama, baik VIP maupun non VIP dan pasien BPJS pelayanan kesehatannya adalah sama. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Berarti ini dari ruang maternal sendiri sudah siap untuk menyambut kris juga ya Bu ya. Insya Allah kami luar biasa. Mungkin juga perlu ini juga kita butuh edukasi juga ya untuk ke masyarakat secara umum. Kalau setelah ini kita akan melaksanakan yang dinamakan kelas rawat inap standar. Jadi
tolong digarisbawahi untuk sahabat sehat dimanapun Anda berada, bahwa tidak ada itu yang namanya diskriminasi pelayanan, semuanya sama, dilayani dengan paripurna gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, dari saya pertanyaannya sudah cukup, dan kemudian kita beralih ke kolom chat di channel YouTube RSUD Serengat. Mungkin ada yang bertanya gitu ya. Bu ini kayaknya banyak fansnya ya Bu ya. Karena dia sudah tadi senior. Oh, senior bukan tua ya kawan-kawan. Nah, nomor 1 dari Ervina Yuswanti. Selamat Hari Bidan Nasional untuk ibu-ibu bidan semuanya. Tetap semangat membersamai ibu hamil, bersalin, menyusui bayi balita hebat Indonesia. Oke, emoticon love. Luar biasa. Terima kasih Mbak Ervina. Terima kasih. Kemudian yang nomor 2 ada Isa Santi. Sukses buat teman-teman bidan semuanya. Terima kasih dari Ibu atau Mbak Iva ya. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu dari Ibu Zamul Alfi Zumaroh. Bu bidan mau tanya, kalau ingin lahiran di rumah sakit, apakah harus menggunakan surat rujukan ya? Gitu. Bisa jawab dulu Bu ya nomor 3 ini Bu. Oke, terima kasih. Begini, untuk dibedakan nih, untuk pasien dengan kasus yang pasien-pasien umum otomatis tidak perlu surat rujukan. Ya. Jadi boleh silahkan langsung berangkat. Kami selalu menerima dengan tangan terbuka, dengan segala macam keramahan akan kami terima untuk pasien-pasien umum tanpa perlu surat rujukan. Tapi untuk kasus-kasus pasien BPJS, baik mau bersalin maupun mau memeriksa kehamilan, itu memang sesuai aturan BPJS yang ada, tidak bisa langsung serta-merta datang ke rumah sakit. Jadi harus melewati proses rujukan dari vaskes tingkat pertama dulu, misalkan dari puskesmas atau dari dokter swasta. Jadi itu harus ada rujukan yang ditujukan ke rumah sakit, nanti lewat poli atau lewat IGD baru akan dilayani begitu ya. Tapi ada perkecualian juga Mbak Mama, meskipun pasien itu BPJS tapi datang ke rumah sakit mau bersalin tanpa menggunakan rujukan, tapi dia datang sudah dalam kondisi misalnya meskipun nggak darurat, misalkan diperiksa sudah pembukaan 7, 8, ini nggak mungkin mau dipulangkan, tetap dilayani. Ataupun kasus kegawat darurat yang lain, datang dengan perdana, nggak mungkin kami akan bilang minta rujukan dulu nanti baru kesini, tidak mungkin. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada pada ibu. Tapi untuk kondisi-kondisi yang normal, memang peraturannya harus menggunakan surat rujukan untuk rumah sakit dari vaskes pertama. Iya, karena memang kalau di era ya laki-laki BPJS ini Bu, memang beberapa part atau beberapa langkah itu harus kita lalui karena memang secara birokrasi dan juga administrasi memang maunya seperti itu. Tapi ya harus diingat lagi bahwa RSUD Serengat tetap mengedepankan pelayanan. Jadi melihat kondisi pasien tersebut, terus kemudian dan pastinya akan kita layani ya Bu ya. Nah, mungkin juga informasi juga untuk sahabat-sahabat di luar sana bahwa memang sebenarnya bukan ribet ya, tapi memang secara administrasi dikembalikan lagi kepada kondisi pasien. Tentunya pasien yang dirujuk ke rumah sakit itu kan pasti adalah pasien dengan istilahnya bukan ibu hamil yang biasa saja gitu loh, pasti ada sesuatu. Maka dari itu pasti akan ada pemeriksaan dulu di vaskes tingkat pertama, kemudian baru nantinya dirujuk ke rumah sakit. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu dari Oyud Kira. Mohon izin bertanya Bu bidan, apakah makan buah nangka membuat perut bibir panas, dan bolehkah bumil makan seafood? Nah, silakan. Terima kasih. Nah, ini termasuk salah satu dari mitos dan fakta tadi. Biasanya bukan hanya nangka, biasanya ditanyakan ada juga durian. Boleh nggak ibu hamil makan durian? Masuk buah nangka ini? Sebetulnya tidak. Jawabannya tidak nih. Boleh ibu hamil itu makan buah nangka ataupun buah durian. Boleh tinggal porsinya. Nah, kalau makannya misalkan nangka cuma 1 biji, 2 biji, boleh. Tapi kalau saat truk ya nggak boleh Bu. Nah, kalau nangka bumber terus dimakan itu nanti bukan hanya panas di perut, bisa menyebabkan diare juga. Oh gitu, wah ini serius ya.
soalnya digoreng pasar aja. Apalagi kalau durian Bu, kalau durian setruk yang ini dijual lagi. Panas di kantong juga. Nah itu bisa nanti uangnya durian bisa buat beli pampers, beli sayur, punya itu. Durian juga seperti itu. Kalau misalkan nanas benar itu makan itu Kenapa sih ya boleh gitu? nanas kan juga bervitamin C. Dulu ada mitos, ini kalau makan nanas hijau bisa menyebabkan keguguran. Ini enggak makannya seberapa. Lagian kenapa sih nanas hijau kok dimakan, kan enak sing matang. Nah itu loh. Aku juga ya. Kan nanas hijau kok dimakan. Ya, ini netizen ya, kenapa ya? Makanya misalkan sesuai dengan porsi, ya 1 batang 2 batang boleh, tapi tidak terlalu banyak, memang itu membawa efek. Ya, contoh seperti kalau ditanya boleh nggak ibu menyusui makan pedas, itu katanya kalau ibu menyusui makan pedas anaknya bisa dielu. Kalau itu fakta, bukan mitos. Oh iya, oke. Seperti itu, karena semua gizi atau makanan yang masuk ke dalam tubuh ibu itu akan diserap oleh bayi. Jadi dua ibunya makan pedas, ada reaksi juga, zat yang ada di dalam cabai itu ikut masuk ke dalam perut bayi. Jadi itu bisa. Tapi untuk jenis buah-buahan itu jawabannya boleh Sesuai porsinya. tidak kecuali kalau ibu itu memang ada alergi. Nah, Memicu caranya reaksi alergi. selama ibu itu tidak mempunyai alergi, Boleh aja gitu ya. harus lagi porsi yang terukur. Tapi kalau ibu itu memang mempunyai alergi, bukan hanya siput, bahkan kalau telur, ayam pun, kalau ibu itu alergi ya jangan dimakan, karena itu akan menyebabkan reaksi Malah memicu ya. Oke. Ya, jadi harus dikembalikan lagi kepada kondisi si ibu ini. Kalau untuk buah tadi sepertinya kayaknya kebanyakan boleh, cuma kembalikan ke porsi gitu. Mungkin kalau ada kan ibu hamil itu yang hidang banget, namanya ibu hamil kan nggak bisa disalahin gitu kali ya Bu. Apa namanya, pengen banget durian, masa makan satu aja nggak boleh, malah nanti belinya ngiler terus. enggak, misalkan nanti dilarang nggak boleh ini nggak boleh itu, akhirnya ibunya jadi ilfil, paling stres. Nah itu yang bikin masalah malahan kan ibu harus selalu bahagia ya. Yes, betul sekali. Nah kemudian yang selanjutnya masih ada lagi. Oke, dari Bapak Agus Riwibowo, sukses selalu, mudah-mudahan hebat RSSR. Terima kasih Pak Agus. Kemudian yang selanjutnya dari Asyar Muslih, alhamdulillah kemarin istriku lahiran di RSSR, ibu dan bayinya selamat dan sehat. Terima kasih Ibu Bidan dan tim, luar biasa. Selamat untuk Mas Asyar ya. Nah, ada lagi? Sudah habis? Sudah habis? Oke. Oke, terima kasih. Sepertinya itu Bu yang ada di kolom komentar YouTube channel RS Vision-nya, dan luar biasa sekali hari ini sharing sessionnya, karena kalau kita ngomongin kehamilan dan persalinan itu nggak akan ada habisnya. Dan nanti mungkin kalau ada ibu-ibu yang masih penasaran bisa konsultasi di berbagai macam kanal media sosial kita. Nanti sesuai effortnya, misalkan mau konsultasi apa, nanti akan dijawab oleh Ibu Bidan gitu ya. Bu siap menjawab. siap, selalu siap. Ya. Nah, selanjutnya Bu, ini mohon izin saya menyampaikan pelayanan yang ada di RS Desa saat ini Bu, karena kita ada beberapa penambahan pelayanan, mungkin bisa saya sebutkan satu-satu ya. Jadi RS Desa saat ini memiliki beberapa pelayanan poliklinik. Yang pertama yaitu ada spesialis obgyn, yaitu kebidanan dan kandungan, kemudian spesialis bedah penyakit dalam, spesialis mata, spesialis paru, spesialis gigi dan mulut serta periodonti, kemudian spesialis anak, spesialis PHT, spesialis ortopedi, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis neurologi atau syaraf, spesialis kulit, kelamin dan estetika, spesialis anestesi, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik, teknik psikologi, teknik gizi, teknik rehabilitasi medik, layanan IGD 24 jam, layanan instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboratorium medik, dan ambulan 24 jam, serta instalasi bank darah rumah sakit. RSUD Srengga juga melayani pasien umum, pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Harja, serta kami juga bekerja sama dengan beberapa asuransi swasta seperti Admedika, BRI Life, dan juga Paspen. Nah, itu informasi yang saya sampaikan. Saya mewakili tim berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Widuri yang Mas, kok ada di kode? Oh, satu pertanyaan lagi. Ada jamaah closing ya. Ini kayaknya berpikiran ya. Mumpung live nih. Tanya sekalian.
Inspirasinya munculnya belakangan. Oke, jangan segini banget. Gak apa, yuk bisa kita jawab mumpung ada narasumber kita hari ini. Oke, dari Mbak Octavia Ayudamara, mohon izin bertanya, apakah faktor risiko penyebab diabetes gestasional ya Bu Bidan? Jadi faktor risiko dari diabetes gestasional. Oke. Sebenarnya diabetes sendiri, baik itu dalam kondisi ini, maksudnya diabetes gestasional adalah kasus diabetes yang muncul sebelum ibu hamil. Jadi sudah diabetes sebelum ibu hamil. Ya. Jadi faktor risikonya banyak, misalkan waktu bisa bayi lahir besar. Oh iya, Biasanya babynya besar. bayi lahir kemudian dan lahir besar. Kemudian ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi hormonal ibu, kondisi ibu. Jadi memang kalau ada kasus-kasus seperti ini, biasanya di kita, rumah sakit kita itu spesialis kandungan tidak bekerja sendiri. Jadi akan selalu berkolaborasi dengan IPD atau dokter spesialis dalam untuk pemberian terapinya. Jadi untuk mungkin mengatasi efek-efek dari diabetesnya sendiri. Tapi yang jelas untuk biasanya risiko yang paling sering terjadi itu adalah kelahiran bayinya bisa besar. Dan bila kelahiran bayi besar nanti tidak akan bisa lahir spontan. Jadi harus biasanya diambil tindakan secara seksium. Jadi biasanya faktor yang sering terjadi adalah itu. Otomatis kalau bayi lahirnya besar, setelah bayinya nanti lahir tidak bisa langsung rawat gabung dengan ibu, otomatis harus perlu dengan perawatan khusus oleh spesialis anak. Seperti ya gitu. Oke, gimana Mbak Octavia? Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Octavia ini, gitu ya Bu ya. Baik. Nanti mungkin sebelum ditutup boleh bertanya ya sedikit. Boleh. Dan gini aja Bu sekalian, closing statement dari Bu Biduri sebagai bidan, salah satu bidan senior di RSUD Serengat dalam memperingati Hari Bidan Nasional ini. Silakan Bu, sekalian pantunnya. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional kepada seluruh teman-teman bidan, terutama yang ada di Rumah Sakit Serengat, bidan-bidan yang ada di Kabupaten Blitar maupun seluruh bidan yang ada di Indonesia. Teruslah berprestasi, teruslah berkarya sesuai dengan moto dari himne bidan kita yang selama ini selalu kita sampaikan, bahwa kita akan selalu ikhlas melayani. Semoga tetap semangat, semoga tetap bertumbuh, bidan semoga akan selalu jaya. Amin. Ya Bu. Sedikit pantun gue boleh pergi ke pasar bersama Mbak Mara, pergi ke pasar. Cakep. Jangan lupa memakai sandal. Cakep. Bidan-bidan RSUD Serengat memang selalu cetar. Cakep. Dengan slogan tambah siap, tambah budak. Luar biasa. Satu kata untuk bidan, jaya. 2 kata untuk bidan, luar biasa. 3 kata untuk bidan, kita pasti bisa. 4 kata